Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua orang mukminin di Madinah, baik yang muhajir atau yang ansar, untuk turun langsung bikin parit, bikin lubang besar sekeliling Madinah, bikin lubang. Itu mereka nggak boleh pulang ke rumah sama sekali, kecuali ada keperluan yang mendesak. Jadi pagi, siang, sore, malam, dan tidur pun di galian tersebut sampai selesai. Karena beberapa hari lagi kafir Quraisy mau menyerang. Supaya nggak bisa masuk, digalilah yang namanya parit atau khandaq. Riwayat berbagai macam, khilafiyah, ada yang mengatakan dalamnya 10, lebarnya 15 supaya nggak bisa dilintasi sama kuda. Maka ketika sahabat lapar, mereka nggak bisa pulang kalau baru sehari. Dia tunggu aja, kali ada temannya yang bawa makanan. Karena itu nggak urusan mendesak. Sampai mereka bercerita secara berlama. Saya juga udah nggak makan dari kemarin, belum makan dari kemarin. Sampai itu ucapan terdengar oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, ada apa engkau? Saya lapar ya Rasulullah. Sehari saya belum makan. Saya udah 2 hari. Maka Rasulullah membuka baju, ikatan bajunya, dilihat. Ternyata perut Rasulullah sedang ditekan oleh 3 butir batu. Artinya sudah 3 hari baginda mulia nggak memakan apapun demi parit itu selesai, nggak pulang. Sampai sahabat mulia Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih sedih melihat kayak gitu. Ya Allah, kekasih saya, nabi saya, pemimpin saya yang bawa saya selamat dari dunia sampai akhirat, kesusahan banget, lapar banget. Akhirnya minta izin sama Rasulullah, Rasulullah, mungkin di rumah saya ada makanan. Kalau ada saya bawa ke sini, saya izin pulang sebentar saja. Baiklah, Jabir pulang. Diizinkan beliau, di riwayat yang sahih, pulang. Dia begitu pulang ke rumah, singkat cerita nanya sama istri, ada makanan enggak di rumah? Enggak ada apa-apa wahai suamiku. Kenapa memang? Nabi kita udah 3 hari enggak makan. Wah, sedih sekali. Kalau enggak makan 3 hari kira-kira bagaimana ya? Semaput. Malam aja. Jangan kena nasi. Makan lontong aja lontong. Wah, kalau belum kena nasi buat lontong 3. Lontong 3 belum makan kalau kita. Bubur aja belum makan. Belum ketemu nasi. Belum ada nasi, belum disebut Makan. Ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi syiarnya agama Allah, demi antum, demi saya, demi kita semua masuk agama Allah, sampai nggak makan berhari-hari. Ini pemimpin dunia wal. Saya sedih, saya kesian saya. Ada nggak makanan? Kata istrinya, nggak ada wahai suamiku. Cuma ada ini anak kambing kecil, anak kambing. Kalau bahasa burung dara mah piyik. Kalau kambing apa namanya? Kecil. Cuma ini doang. Tapi kalau kau mau potonglah, nanti saya masakin. Kalau udah matang, panggil Rasulullah beserta 2-3 temannya, suruh datang ke sini. Jamu. Baiklah, setuju dia, sepakat. Akhirnya sembelih sama Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Berangkat Sayyidina Jabir berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong bisik-bisik, ya Rasulullah. Masih barik kali. Saya nyediain anak kambing kecil. Kalau engkau bersedia, kami mengundang engkau dan ajaklah 2-3 sahabatmu datang ke rumah yuk makan sama-sama. Rasulullah bahagia. Benar? Alhamdulillah. Mungkin Rasul naik ke atas batu. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai penduduk muhajirin dan ansar, semua yang ada. Kita diundang sama Sayyidina Jabir, sahabat Jabir, untuk datang ke rumahnya menyantap hidangan siang ini. La haula wala quwwata. Sayyidina Jabir saat itu dalam riwayat yang sahih mukanya pucat kayak pengen nangis, seolah dipermalukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya undang buat 2-3 orang, Rasulullah panggil semua yang ada di Khandaq. Berbagai macam riwayat sahih mengatakan di perang Khandaq itu sahabat kaum mukminin yang ikut menggali itu tidak kurang dari 1.000 orang. Bayangin undangan siapa yang datang 1.000 orang. Bisa undangan kemarin, undangannya doang, yang datang nggak sampai. Ini 1.000 orang Khandaq, kata Rasulullah, wahai orang-orang Madinah, orang-orang muhajir ansar, datang, kita diundang sama Jabir buat makan siang hari ini. Kemudian pulang duluan. Ya Rasulullah,
saya mau pulang juga. Baik, Jabir bilang sama istri kau, jangan dipegang, jangan sentuh, biar saya nanti yang bagi. Pulang dengan penuh malu pulang. Sampai rumah, ada apa suami? Oh, kamu kayaknya was-was begini. Namanya wajah busa. Apa kata sahabat Jabir? Wahai istriku, ini roman-roman kita mau dipermalukan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah mengundang semua orang yang ada di Khandaq. Istrinya langsung ngomong, mau kasih kita itu belum ada warung, di Buyar Bintang 7. Pusing, ya Allah. Bukan tadi saya pesan, ajak suruh 2-3 orang, jangan lebih. Ini anak kambing kecil. Saya udah bilang, begitu saya sampaikan, Rasulullah mengundang semua. Terus ada apa wasiat apa yang disampaikan Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan pegang makanan itu, jangan sentuh, nanti biar beliau yang bagi. Baiklah, kalau gitu berhenti, matiin kompor, kalau masih kita gas ini matiin itu biarin dah. Karena Rasulullah di urusannya, matiin sampai Rasulullah datang masuk sendiri, bertanya, ya Jabir, mana maraknya, mana sopnya yang kau bilang tadi ada potongan daging kami? Ini Rasulullah sepanci. Di luar 1000 orang. Ini sepanci. Kau punya gandum? Ada ya Rasulullah. Hanya beberapa plastik kalau zaman sekarang. Paling ya plastik itu, kos plastik 5 kilo, ini 10 kilo, ada 2 plastik. Di riwayat yang sahih itu ada 2 karung kecil. Ya, bahasa kita ini 10 kilo. Ada sedikit. Panggilkan tetangga kanan kiri depan belakang yang bisa bikin roti. Dia Rasulullah timbang 2 plastik, saya juga sendiri bisa katanya gitu. Enggak, panggil, nanti kamu bakal kecapean. Panggil. Saya anak wakana, nurut aja. Dipanggil semua wanita yang bisa masak, bikin tepung, bikin adonan apa namanya, roti. Gandum. Jadi itu adonan itu udah lembek, tinggal dicomot. Ya orang bikin martabak, donat. Ya. Gitu kan ya, tinggal diolah doang gitu, taruh oven. Ini udah tinggal nyomot doang, nggak diairin lagi, tinggal nyomot. Tapi sebelumnya Rasulullah tuangkan itu yang 2 karung itu ke satu tempat, nggak sekumpul pasti kita. Kata istri Jabir dan sahabat-sahabatnya mengatakan, demi Allah, tiap kita mengambil potongan roti kita curi itu seolah-olah tepung gandum tersebut utuh lagi. Masya Allah. Karena sebelumnya dipegang tangan mulia baginda Rasulullah. Sallallahu. Rasulullah panggilin. 10 Sallallahu. orang suruh masuk. 10 orang suruh masuk. Antum bayangin ini perang Khandaq, orang habis capek kerja bakti. Dan ada yang sehari belum makan, 2 hari belum makan, dan dia berpikir kalau makan sekarang besok bisa jadi nggak nemu lagi. Jadi kalau ketemu makanan, awalnya bukan coba nyicipin, dia makan kodoan lillahi ta'ala sama buat besok jaman takdim, yang makan di takdim. Kalau kita makan sekarang, siapa tahu aja besok ada lagi makanan. Jadi dia makan buat tebus yang kemarin, buat tebus yang 10 orang. Kata Rasulullah, makan sampai kenyang. Jangan keluar sebelum kenyang. Masuk 10 orang, tepung, jadi roti kasih, disuguhin, sopnya, maraknya, suguhin sampai kenyang, 10 orang keluar. Terus begitu sampai 1000 orang itu makan semua apa yang disuguhkan si Jabir radhiyallahu anhu. Dan yang luar biasa itu panci masih utuh. Tangan siapa? Kalau udah megang makanan gitu, coba kalau kita nasi mandi keluar, kita pegang masih bukan nambah banyak. Sini, bareng cepet habis. Kirain ngajak Ustaz tambah berkah jadi banyak. Cepet habis tangan kita. Terus tambah banyak. Sampai ketika Rasulullah ingin pulang ke Khandaq bersama yang lain, Rasulullah berpesan, panggil tetangga-tetanggamu, semua penduduk Madinah yang ada di sekitar sini, ajak makan, insya Allah itu semua cukup. La haula wala quwwata illa billah. Yadallahu barakatuhuma fil mata'im wal masyarib. Itu tangannya baginda mulia Rasulullah. Qalbuhu la yaghful wa la yanam. Hatinya Rasulullah la yaghful wa la yanam. Enggak pernah lalai, enggak pernah tidur. Hatinya, matanya terpejam, badannya istirahat, itu istirahat, haknya badan. Mata kalau ngantuk ada haknya, istirahatin badannya. Badan lelah, istirahatin sendiri. Tapi hatinya
la yaghful wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawami murakib. Allahumma Salli wa sallim wa Jadi barik. tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badannya bersandar ke tanah, matanya terpejam tapi hatinya hidup. Kalau bahasa kita dicolek dikit, bang kamu langsung mulai. Kenapa? Karena hatinya nggak tidur. Coba kalau bapak tidur, udah samping musola, toa ada musola, ada kencang, subuh, belum bangun juga dicolek sama bini yang kesal di luar, bangun itu ayah. Karena berkali-kali dibangunin, karena kalau udah mata merem, badannya enggak, hatinya tengkurap. Makin kagak bisa bangun. Udah hujan, geledek, jegar, kadang dibangunin tadi nggak terasa ada tempat. Enggak, ajib. Coba hatinya kita beda dengan baginda mulia Rasulullah. Jadi syama'il Rasulullah, apa yang berkaitan dengan Rasulullah diistimewakan dan menjadi yang teristimewa. Hati, tidak ada hati lebih istimewa dari hati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sariran dhalami basaruhu ila sab'i tibaqi saqin. Allahumma Salli wa sallim wa barik alaihi. Pendengarannya itu mampu mendengar apa yang orang-orang nggak bisa dengar. Yasma'u sariral qalam, sampai dikatakan qalamnya Allah, pena yang menulis catatan manusia, qadar, takdir. Takdir ada dua ya, ada takdir mubram, ada mu'allaq. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa berubah. Seandainya takdir gitu, Arif bakalan sukses dengan syarat dia rajin usaha. Dan begitu di dunia dia usaha, dagang, ini sukses. Namanya takdir yang bisa berubah. Tapi kalau tertulisnya begitu, Arif dia bakal jadi orang kaya sukses kalau dia rajin ini, begitu di dunia malas-malasan. Ada namanya takdir bisa berubah. Ada yang telah ditetapkan. Seperti apa? Seperti jodoh, maut, meninggal nanti tahun 2022 tanggal 2 jam 2 bulan 2 detik kedua. Udah. Biar dia jaga kesehatan kayak apa, nggak ngerokok ya, dia nggak ngerokok, nggak pernah minum yang berlemak, makan berlemak, nggak pernah. Tetap aja kalau udah ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan. Ajal. Ada orang yang takdirin ajalnya panjang atau tidak panjang, umur 70 tahun baru meninggal. Rokok, apa kata kita, belum mati-mati tuh orang. Ajalnya masih banyak. Soalnya umurnya di sana mentok. Yang sehat-sehat aja malah tetangga malah dia meninggal duluan. Emang umurnya ditentuin segitu. Pendengaran Rasulullah mampu sampai mendengar kayak gitu. Apa riwayat sahih? Riwayat sahih itu menunjukkan mukjizat Rasulullah yang ini ketika Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua orang Mekah itu memeluk agama Islam Fathu Makkah, termasuk siapa? Termasuk Abu Sufyan, termasuk orang-orang yang memusuhi Islam banget. Penggedor Mekah, pemuka Mekah, kepala suku Mekah yang masih hidup sampai Fathu Mekah, salah satunya Abu Sufyan yang lain sudah tewas. Abu Jahal mati di perang Badar, itu baru meninggal. Masih tersisa Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ketika Fathu Mekah masuk Islam. Begitu semua orang tahu masuk Islam, patung-patung udah gak ada. Sebelumnya ada 360 patung. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah dulu aneh. Jadi kalau dia pengen minta rezeki sama patung ini nih, namanya si Fulan. Kalau minta jodoh sama ini. Jadi semua patung itu ada khasiatnya, Pak. Jadi macam-macam. Antum mau lamar kerja, soalnya naruh sesajennya. Antum mau cepat kawin, soalnya naruh sesajennya begitu. Sekarang nggak bisa, udah nggak ada. Dihancurin semua. Yang ada cuma Ka'bah.
Abu Sufyan dia duduk di depan Ka'bah. Ka'bah beliau lurus sejurusan Ka'bah ditemani oleh 2 orang temannya. Dia bingung melihat ada orang-orang menyembelih Ka'bah, tapi sekarang orang Islam semua. Kalau kemarin ramai tapi orang musyrik semua, kafir semua. Sekarang orang Islam asal ketemu, assalamualaikum, salaman, pelukan, kanan kiri ciuman, pelukan. Jadi apa keislamannya ketahuan. Aneh Abu Sufyan, ya Allah, kok kampung gua kayak begini sekarang juga nggak pernah terjadi kok begini ya. Dia juga aneh sampai apa sampai Sayyidina Bilal datang waktu sholat, dia naik ke menara tinggi di atas Ka'bah, dia ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu budak hitam karena zaman dulu dia masih menganggap orang-orang yang budak itu adalah budak. Ya Allah, dia sekarang udah bisa naik ke atas Ka'bah. Kalau masih zaman dulu mah habis nih orang mahal gitu. Sampai temennya mengatakan, demi Allah seandainya bapak saya masih hidup ngelihat ini budak hitam naik ke atas Ka'bah, dia pasti cabut pedangnya dipenggal kepala itu Bilal. Bagaimana menurut engkau? Sama bapak saya juga kalau itu dibakar menggal kepala itu Bilal, karena tidak layak seorang budak naik ke tempat yang begitu tinggi. Kalau engkau bagaimana Abu Sufyan? Saya nggak berani omongan, saya khawatir omongan saya nyampe ke Rasulullah. Begitu habis ngomong kayak gitu, ditepok belakang pundaknya Abu Sufyan. Yang tepok siapa? Rasulullah SAW. Insyaallah. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai fulan, tadi kau mengatakan begini, kau mengatakan begini, dan Abu Sufyan kau khawatir ucapanmu terdengar dan disampaikan kepada fulan itu adalah benar, karena semua akan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad. Apalagi orang-orang yang bersolawat. Jangan hidup meninggalnya Rasulullah saja tahu siapa umat-umat yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Ta'ala wa'adani, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji kepada saya, idza mittu ayyusmi'ani salatan man shalla alayya, kalau saya meninggal, saya Allah kasih bisa dengar man shalla alayya, siapa saja orang yang bersalawat salam kepada saya. Allahumma shalli wa sallim. Yang salawat penuh dengan kesyahduan, keseriusan, yang kencang, yang malu-maluan, yang terang-terangan, yang males-malesan, yang sambil main-mainan, semuanya